Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang menurut gue sangat asik untuk kita bincangkan teman-teman ya. Jadi, apakah kalian masih pakai iPhone jadul? Nah, jadi itu adalah pertanyaan dari video kali ini teman-temannya. Dan akan gue bahas secara detail di video ini juga guys ya. Jadi teman-temannya tanpa banyak basa-basi guys, jadi kita langsung cus saja ke video pembahasan berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi di sini gua tuh punya dua iPhone jadul teman-teman ya. Jadi definisi iPhone jadul itu bagi gua secara pribadi teman-teman itu adalah iPhone yang sudah tidak mendapatkan iOS terbaru guys ya. Jadi untuk iPhone yang tidak mendapatkan iOS 17 lagi bagi gua itu adalah jadul. Jadi mulai dari iPhone 8, 8 Plus, iPhone X itu udah gua anggap sebagai iPhone jadul. Definisi iPhone jadul sendiri ini balik lagi ke persepsi masing-masing dan pendapat pribadi. Jadi gue nggak bisa memaksakan kalian untuk setuju dengan pendapat gue. Tapi bagi gue secara pribadi, iPhone itu udah termasuk jadul ya kalau udah nggak dapat update iOS terbaru. Jadi di tangan gue ini adalah iPhone 4S dan di sini adalah iPhone 7 teman-teman ya. Jadi ini adalah dua iPhone jadul yang udah gue pakai dan dalam sehari-hari pemakaiannya itu masih gue gunakan guys ya. Jadi untuk yang iPhone 4S ini sendiri ini gue beli second teman-teman ya. Jadi untuk keadaannya seperti ini. Ya tidak banyak yang bisa gue bilang dari iPhone 4S ini ya. Alasan yang gue beli iPhone 4S itu ya buat sebagai kenang-kenangan aja teman-temannya dari produk Apple yang dulunya ini harganya mahal banget ya, hampir 10 juta ya. Jadi iPhone 4S sendiri itu adalah salah satu iPhone pioner ya. Jadi membuka mata kita bahwa handphone itu ternyata semakin lama semakin canggih teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 4S gue ini sendiri itu mentok di iOS 9 teman-temannya. Ini di jailbreak juga. Untuk kesehariannya gua itu pakai buat dengerin lagu aja. Kalau kalian nanya ke gua untuk foto, hasil kamera dan video itu sebenarnya masih bagus-bagus saja ya untuk zaman dulu teman-temannya. Tapi kalau untuk zaman sekarang sih udah jelek banget ya kalau untuk iPhone 4S ini. Bisa difoto tapi ini udah nggak layak banget ya untuk kalian jadikan untuk ambil foto-foto guys ya. Tapi kalau kalian tanya ke gua untuk dengerin lagu masih bagus nggak? Gue bisa bilang ini masih bagus banget. Jadi kalau bagi gue secara pribadi alasan gue beli iPhone 4S ini ya gue pengen jadiin sebagai koleksi aja teman-temannya. Sebagai reminder kalau iPhone ini dulu itu sempat jadi raja pada masanya guys ya. Nah itu pembahasan gue tentang iPhone 4S yang udah jadul ini guys ya. Oke guys, jadi untuk iPhone jadul gua yang selanjutnya adalah iPhone 7 teman-temannya. Untuk kotaknya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini kalian lihat nih udah menguning guys ya. Jadi kotaknya sendiri ini udah menguning, itu juga ada sebabnya ya. Ini menandakan bahwa iPhone ini udah sangat-sangat jadul teman-temannya. Nah, jadi kenapa gue beli iPhone 7 ini teman-teman itu ada ceritanya. Karena kan gue sebelumnya pernah pakai iPhone 7 juga yang merah ini guys ya. Nah, jadi ini gue beli dari teman kantor gue guys ya. Waktu itu gue lihat dia lagi pakai iPhone 7-nya. Kebetulan waktu itu dia pengen ganti iPhone 11 teman-temannya. Jadi gue sempet tanya ke dia, "Kak, itu iPhone apa?" Dia jawab, "Ini iPhone 7. Pinjem dong, gue lihat." Nah, jadi dia kan nggak tahu nih gue YouTuber. Jadi gue ya iseng-iseng aja. Gue pengen lihat nih Kak, iPhone 7 masih bagus ya. Nah, pas gue cek kameranya itu masih jernih banget teman-temannya. Kamera belakang, video itu masih bagus-bagus saja. Jadi gue tuh kayak kaget temen-temennya, kok bisa sebagus ini, padahal gue pernah pakai iPhone 7 yang rusak ini teman-teman. Dan gue ngerasa banget perbedaannya antara iPhone ini, iPhone 7 sama-sama 7 dengan iPhone merah gue ini yang udah rusak sebelumnya. Gue ngerasa kayak jomplang banget teman-teman, hasil kameranya, untuk performanya. Gue kayak kaget gitu loh, kok bisa sampai segini ya bedanya, padahal sama-sama iPhone 7 teman-teman. Padahal ini storage-nya cuma 32 GB. Dan iPhone 7 gue yang rusak ini tuh storage-nya 128 GB teman-teman. Jadi gue tanya ke dia, "Kak, ini masih bagus banget ya, ini masih awet banget, cuman baterainya ini udah turun ya?" "Iya Kak, karena dari tahun 2018 aku beli nggak pernah ganti apa-apa." Jadi gue kayak kaget gitu guys ya, karena memang teman gue ini orangnya tuh kurang update ya tentang gadget. Jadi dia nggak bakal ngutak-ngutik iPhone-nya kalau nggak ada masalah sama sekali. Bahkan untuk case-nya pun dia nggak cabut sama sekali, jadi timbul jamuran di body iPhone 7 ini. Berangkat dari fakta yang ada, gue pun mutusin untuk beli iPhone 7 ini karena bagi gue secara pribadi setelah gue tes di TrueTools ini skornya di angka 97 teman-temannya. Jadi
bagus banget dan memang kedetek itu belum pernah ganti apa-apa guys ya. Nah sekarang udah gua ganti baterainya dan gua ngerasa sangat beruntung ya, beruntung banget yang gua rasakan karena gue bisa dapetin iPhone 7 ini yang notabene masih bagus semuanya teman-teman ya. Dari si layar, kamera, performa itu masih enak-enak aja. Selama gue pakai iPhone 7 ini gue belum nemuin yang namanya masalah seperti dia nge-lag, nggak ada teman-teman ya. Jadi mungkin karena sokongan iOS 15.79 juga ini udah optimal banget di iPhone 7, jadi gue ngerasa untuk pemakaian sehari-hari itu juga masih enak aja guys ya. Nah minusnya paling di sisi gaming, gue nggak pernah main game, tapi pas gue ajak main game itu baterainya boros dan juga untuk suhunya panas teman-teman ya. Tapi untuk pemakaian gue sehari-hari ini tuh enak banget teman-teman ya, dan baterainya tuh masih awet karena gue juga baru ganti baterainya. Sehari cuma 2 kali ngecas, itu pun kalau gue pakainya lumayan aktif ya. Kalau gue pakainya nggak aktif atau jarang-jarang buka, itu mungkin paling 1 kali cas doang. Dan ini karena dia baru ganti baterai dan juga pemakaian gue tuh nggak ganas teman-teman ya. Nah kalau untuk iPhone 7 ini sendiri itu untuk warnanya hitamnya, storage-nya 32GB, iOS-nya 15.79. So far masih bagus-bagus saja, dan poin pentingnya adalah iPhone ini adalah iPhone utama gua. Seluruh WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube Studio gua, YouTube, Gmail, dan kerjaan gua semuanya ada di iPhone 7 dan gua masih betah pakai iPhone 7, sedangkan iPhone 11 Pro gua ini ya kebanyakan dia cuman nampang nganggur doang teman-teman ya. Oke guys, jadi mungkin itu ya pembahasan kita kali ini. Apakah kalian masih pakai iPhone jadul? Coba komen di kolom komentar dan alasan kalian kenapa masih pakai iPhone jadul. Kalau gue masih pakai iPhone jadul untuk 4S ini karena untuk koleksi aja teman-temannya, ini mantan raja pada zamannya. Kalau untuk iPhone 7 ini ternyata ini masih berfungsi dengan normal dan performanya masih bagus teman-temannya. Makanya gue putuskan untuk pakai iPhone 7 ini sebagai senjata utama gue sehari-hari. Dikarenakan performanya masih bagus dan juga untuk ukurannya yang sangat-sangat gue suka teman-temannya. Nah kalau untuk iPhone 4S sendiri itu cuma bisa gue pakai untuk dengerin lagu, sisanya itu gue udah nggak suka lagi, jadi memang udah nggak layak untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari menurut pendapat gue secara pribadi teman-temannya. Nah sekian sih video gue kali ini teman-temannya. Intinya iPhone jadul itu belum tentu jelek langsung ya, selama fungsi dan part-partnya masih bisa berfungsi dengan normal. Gue rasa masih bagus-bagus saja, semuanya balik lagi ke persepsi masing-masing teman-temannya. Nah sampai jumpa di video selanjutnya teman-temannya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.